Katanya sebenarnya Nabi Muhammad tuh ada di Alkitab ya. Tapi dihilangkan. Samarkan. Disamarkan, bisa dibuang, bisa dihapus, bisa dihilangkan. Ada beberapa ayat yang sering dipakai oleh orang Islam yang mengklaim bahwa itu adalah nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi saya pribadi saya nggak mau pakai itu. Saya hanya bilang kemungkinan masih ada indikasi, benar masih ada indikasinya. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena buat saya yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu sudah tidak lagi Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen. Gitu. Oke? Karena apa? Karena yang disebut dengan Taurat dan Zabur itu tidak ditulis oleh Nabi Musa dan Daud. Yang ngomong siapa? Orang Kristen sendiri malah yang ngomong. Ya, 5 kitab Musa itu bukan tulisan Nabi Musa lagi. Mereka udah beranggapan begitu. Dulu sampai abad ke-8 9, orang Yahudi masih punya anggapan bahwa yang nulis Taurat itu adalah Musa. Tapi setelah itu udah banyak teori-teori baru, tidak mungkin itu ditulis oleh Musa. Begitu juga Zabur. Zabur itu ternyata ditulis oleh lebih dari 1 orang. Begitu juga Injil. Tadi saya udah jelasin, 4 gospel yang nulis saja nggak tahu siapa. Ya, bukan saksi mata langsung, tidak pernah ketemu Yesus, apalagi ngopi bareng Yesus, gitu. Nggak pernah gitu. Kata ahli-ahli penyanyian baru loh ya. Kalau yang ngopi itu kata saya. Tapi artinya Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Bible-nya Yahudi dan Kristen itu bukan ditulis oleh nabi-nabi yang menerima. Jadi saya hanya bisa bilang mungkin saja masih ada indikasi di dalam Bible-nya Yahudi dan Bible-nya orang Kristen bahwa memang ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi saya nggak berani klaim itu pasti buat Nabi Muhammad. Saya nggak berani klaim. Karena apa? Karena saya tidak mau menafsirkan dan saya tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Karena saya juga tidak mau Quran ditafsirkan oleh orang-orang selain Islam. Jadi kita harus menghargai masing-masing pagar gitu. Kalau kita menafsirkan kitabnya orang Yahudi dan bilang bahwa ini ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, saya nggak akan ada bedanya dengan Kristen yang menafsirkan Tanakh dengan kacamata Kristen. Gitu. Oh, masa di Kidung Agung itu ya? Kidung Agung 5:16 ada kata Muhammadim. Ya, banyak orang apologet Islam yang klaim bahwa kata Muhammadim itu adalah nama Nabi Muhammad. Gitu. Tapi kata Muhammadim sendiri itu dipakai di seluruh Tanakh ada 12 kali. Kalau seluruh 12 kata itu diganti dengan kata Muhammad, diterjemahkan, diartikan, jadi nggak matching artinya gitu. Berarti itu bukan sosok nama dong, Muhammadim. Itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Artinya yang terpuji. Kalau kata Muhammadim itu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita ganti dengan kata Muhammad, artinya jadi ngaco.